Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 1:16. Walaupun belum separuh, kita mulai saja nggih, Bunda-bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ayah dan Bunda semua luangkan untuk hadir di acara virtual Parents Meeting kelas 2 Paralel kali ini. Yang kami hormati Koordinator Paralel kelas 2 Ibu Novera Anggraini SPD beserta para jajaran guru yang hadir. Yang kami hormati para orang tua wali murid kelas 2 Paralel yang telah hadir di acara virtual meeting kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa menghadiri acara kali ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kepada kita jalan yang terang. Nah, kita pertama-tama saya sampaikan dulu susunan acara hari ini, nggih, Bunda-bunda. Baik, susunan acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah penjelasan sesi pertama oleh Ibu Novera Anggraini SPD, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan sesi kedua oleh Bu Ernawati SPD, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kemudian dilanjutkan dengan penutup. Baik, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah itu acara akan dilanjutkan dengan penjelasan sesi pertama oleh Ibu Novera Anggraini SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih banyak Bu Esti. Sebelumnya Suaranya kurang keras, Bu Vera. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bunda-bunda semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti Zoom Parents Meeting pada kesempatan kali ini. Langsung mawon nggih Bun, saya mulai. Oke. Untuk kelas 2 tahun ini ada 8 guru yang mengampu di 4 kelas. Tim guru kelas 2 Ibnu Sina ada saya sendiri dan Ibu Pipit. Kelas 2 Ibnu Khaldun ada Ibu Esti dan Ibu Rini, yang kebetulan Ibu Rini baru cuti melahirkan. Kelas 2 Rus ada Ibu Sandi Sukmawati dan Ibu Intan Samudra. Kelas 2 Ibnu Fadlan ada Ibu Endah dan juga Ibu Erna. Berikut nama-nama guru-guru dari paralel kelas 2. Untuk kurikulumnya sendiri, di kelas 2 ini sama, dari kelas 1 sampai kelas 6, kami menggunakan kurikulum 2013. Kak, tolong. Kami ulangi, kami menggunakan kurikulum 2013 Kurtilas yang dikombinasikan dengan kurikulum Astu unmute. Bu Vera, suaranya ke-mute itu, Bu. Iya, Bu Vera tolong di-unmute, oke. Sudah. Suaranya ke-mute. Ya, sudah Bunda. Bunda yang lain mohon di-mute dulu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bu Esti. Untuk selanjutnya, tata tertib dari kelas 2 saat BDR atau belajar dari rumah.
tata tertib yang harus diikuti anak-anak yang pertama adalah sebelum Zoom meeting, anak-anak sudah mandi, sarapan, dan sholat duha di rumah masing-masing. Yang kedua, tepat waktu saat mengikuti Zoom meeting. Yang ketiga, memperhatikan saat guru menyampaikan materi. Yang keempat, tidak berbicara sendiri saat guru menjelaskan, atau mungkin nanti bisa di-mute untuk komputer atau gadgetnya. Yang kelima, menggunakan seragam sesuai jadwal. Yang keenam, mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Ini adalah tata tertib anak-anak selama BDR. Kami lanjutkan. Tata tertib dari sekolah, aspek kerapian yang pertama, murid memakai baju seragam saat tatap muka. Aspek kedisiplinan, yang pertama, murid wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, murid wajib hadir virtual pada pukul 8. Yang ketiga, murid sudah mandi, sudah sholat sebelum virtual. Yang keempat, murid melaksanakan ikrar saat pagi hari sebelum virtual dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar di jam pertama. Yang kelima, orang tua memintakan izin kepada wali kelas untuk murid yang tidak bisa hadir saat pembelajaran virtual. Jadi untuk yang poin 5 ini, bagi anak-anak yang mungkin tidak bisa mengikuti Zoom, mohon untuk bisa izin kepada wali kelasnya masing-masing. Yang keenam, kehadiran murid secara virtual minimal 70%. Berikut tata tertib dari sekolah. Kami lanjutkan untuk jadwal pelajaran kelas 2 Ibnu Sina. Pelajaran kelas 2 Ibnu Khaldun mungkin sudah di-share semua, nggih, Bun. 2 Ibnu Rus, jadwal pelajaran kelas 2 Ibnu Fadlan, agak berbeda karena memang 2 Fadlan ini kelas tahfiz. Dan ini kalender pendidikan, mungkin bisa dilihat ayah bunda untuk kalender pendidikan yang akan kita lalui selama 1 tahun ke depan ini. Untuk kalender pendidikan, tanggal 13 sampai 17 Juli 2020, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. 20 Juli sampai 20 Desember 2020, proses kegiatan belajar mengajar. 28 September sampai 2 Oktober 2020, PTS atau penilaian tengah semester. 7 sampai 12 Desember 2020, penilaian akhir semester atau PAS. 21 sampai 31 Desember 2020, libur akhir semester 1. Untuk tanggalnya biasanya akan berubah-ubah, nanti kami juga akan mengikuti jadwal dari YPI Al-Azhar Pusat juga. Selanjutnya, untuk penugasan KI 3 atau pengetahuan, nilai KI 3 diambil dari akumulasi nilai PH, penilaian harian, pemberian soal, dan pengambilan nilai melalui aplikasi Pintro atau MS Team dengan tautan link form setiap 1 tema atau sebulan sekali. Yang kedua, PTS, penilaian tengah semester, pemberian soal dan pengambilan nilai melalui aplikasi Pintro atau MS Team. Yang ketiga, penilaian akhir semester, pemberian soal dan pengambilan nilai melalui aplikasi Pintro atau MS Team. Untuk tema 2, mulai tema 2 ini, insya Allah untuk PH akan kami lakukan 1 bulan sekali. Untuk KI 3, keterampilan, nilai, kami ulangi, untuk KI 4, keterampilan, nilai KI 4 diambil dari akumulasi nilai, mulai tema 2, PR nanti akan kami berikan hard copy dengan sistem drive-thru
diambil setiap 1 bulan sekali disertai pengumpulan tugas sebelumnya. Jadi untuk nilai KI 4 nanti mencakup PR dan juga tugas proyek. Mulai tema 2 nanti PR akan kami drive thru-kan 1 bulan sekali. Kalau yang tema 1 kemarin masih 2 minggu sekali, untuk yang tema 2 mulai 1 bulan sekali. Yang kedua, tugas atau proyek diberikan sebulan sekali melalui Microsoft Teams atau grup WA. Untuk tema 1 ini, tugas atau proyeknya membuat video percakapan. Itu termasuk proyek kami untuk yang tema 1. Nanti untuk tema selanjutnya akan diinfokan melalui grup WA untuk proyeknya. Selanjutnya, KKM, kriteria ketuntasan minimal. Untuk pembelajaran tematik yang meliputi matematika, PKN, dan juga bahasa Indonesia, KKM-nya 75. Pendidikan agama Islam, KKM-nya 75. Bahasa Inggris 75. Bahasa Jawa 70. PAQ atau pendidikan Al-Quran 75. Olahraga 75, seni tari 75, seni musik 75, IT 75, dan seni rupa 75. Ini untuk kriteria KKM-nya, Bu. Yang berbeda hanya bahasa Jawa di situ 70. Nah, untuk proyek selama BDR, proyek ini masuk di KI 4 atau masuk di penilaian keterampilan. Pemberian proyek selama BDR diberikan 1 bulan sekali. Adapun kegiatan proyek kelas 2 selama BDR meliputi yang sudah kita lalui kemarin, membuat video percakapan. Ini proyek yang pertama di tema 1 ini. Tujuannya, siswa dapat mempraktikkan penggunaan kalimat ajakan, perintah, maaf, dan tolong. Waktunya awal bulan Agustus. Untuk proyek yang kedua, membuat tabel perkalian. Tujuannya, siswa dapat menyelesaikan masalah perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100. Untuk waktunya, insya Allah akan dilaksanakan awal September. Proyek yang ketiga, membuat daftar kegiatan sehari-hari. Tujuannya, siswa dapat belajar menyusun jadwal harian sesuai kebutuhan masing-masing dan belajar menghargai waktu. Insya Allah akan dilaksanakan pada awal Oktober. Yang keempat, pantauan keagamaan. Pantauan keagamaan tujuannya, siswa terbiasa melaksanakan kegiatan keagamaan. Waktunya 1 bulan, dikumpulkan saat drive-thru. Nanti akan kami berikan seperti form, nanti akan diikutkan di dalam PR. Nanti setiap 1 bulan sekali itu diisi tentang mungkin sholat anak-anak, hafalan anak-anak, nanti bisa di checklist di situ dan dikumpulkan. Setiap 1 bulan sekali dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing, nanti dari wali kelas akan direkap. Begitu untuk pantauan keagamaan. Untuk selanjutnya, silahkan Bu Erna. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya Bun. Selanjutnya puncak tema saat BDR. Puncak tema ini dalam 1 tahun ada 4. Yang pertama ini semester pertama ada Cooking Day dan Science Day. Untuk Cooking Day tujuannya melatih keterampilan memasak siswa sebagai sarana bentuk rasa sayang terhadap keluarga. Pelaksanaannya insya Allah hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Dan untuk bahannya akan kami berikan bersamaan drive-thru pengambilan PR hari Senin 24 Agustus 2020. Kemudian yang kedua Science Day, tujuannya mengenalkan proses sains pada siswa.
Pelaksanaannya insya Allah Selasa 27 November 2020. Kemudian puncak tema semester 2 ada Painting Day. Tujuannya meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab siswa. Pelaksanaannya Kamis 18 Februari 2021. Yang keempat, assembly. Tujuannya melatih kreativitas siswa melalui mini operet dan skill menyanyi melalui lagu yang akan ditampilkan. Pelaksanaannya insya Allah Rabu tanggal 21 April 2021. Kemudian, target kurikulum selama BDR dan new normal, targetnya 50% materi atau muatan pelajaran dari kondisi normal. Kemudian penyampaian materi untuk tatap muka selama BDR, anak-anak menggunakan Zoom Meeting ya, atau Microsoft Teams. Untuk target hafalannya, semester 1 ada 7 surat. Surat Al-Baqarah ayat 1-5, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah, Al-Adiyah, dan Al-Zalzalah. Kemudian untuk semester 2 ada surat Al-Baqarah ayat 6-10, Al-Bayyinah, Al-Qadr, Al-Alaq, maaf, ini Al-Alaq J, Atin, Al-Insyirah, dan Ad-Duha. Setiap hari Jumat bisa mengirimkan video, voice note, atau video call ke wali kelas. Nah, apabila anak-anak ingin video call, bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada wali kelas masing-masing, ya, supaya menyesuaikan waktunya. Kemudian, ekskul, ekstrakurikuler selama BDR ini ada 3, English Club, Broadcasting, dan melukis. Kemudian tilawati, teknik tilawati selama BDR dengan mendownload Tilawati Mobile pada Play Store dan memasukkan akun yang diberikan oleh sekolah. Murid-murid belajar tilawati sesuai jadwal kelas masing-masing yang dibimbing oleh guru tilawati. Kemudian pengampu tilawati akan membuat grup WA untuk memudahkan koordinasi orang tua dengan guru pengampu. Dan penggunaan buku tilawati digunakan saat daring dengan guru tilawati. Jadi ayah bunda bisa mendownload tilawati mobile untuk belajar anak-anak, karena tilawati mobile itu di sana ada panduan cara membacanya. Jadi ada gurunya, nggih. Bisa anak-anak mengulang-ulang mana bacaannya supaya benar. Kemudian nanti saat tilawati bisa setorannya sesuai dengan halaman ketika anak-anak ada jadwal tilawatinya, nggih. Misalnya halaman 22. Nah, nanti setoran. Di rumah juga bisa dipelajari bukunya dan juga tilawati mobilenya. Kemudian infak kelas. Tujuan untuk melatih anak berinfak atau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi walaupun BDR ini anak-anak tetap kami latih untuk berinfak, ya Bun. Kemudian teknik pelaksanaannya, yang pertama anak menyiapkan kotak infak di rumah, bisa dari botol bekas atau kardus bekas. Yang kedua, setiap 1 bulan sekali mengumpulkan uang infak saat drive-thru, pengambilan dan pengumpulan PR. Terima kasih. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Bu Esti. Monggo Bu Esti. Monggo Bu Esti. Oh, Bu Esti ke-mute ya? Sampun, nggih, matur nuwun kepada Bu Vera dan Bu Ernawati, kami ucapkan terima kasih untuk penjelasannya. Jadi bunda-bunda tadi sudah disampaikan untuk penilaian KI 1, 2, 3, 4, kriterianya sudah dijelaskan, nggih, berasal dari mana saja. Kemudian akan tetap ada proyek, lalu akan ada form pantauan keagamaan. Kemudian untuk kegiatan PKT 1 semester akan ada 2 kegiatan.
Semester 1 ini akan ada cooking day dan science day. Lalu nanti di semester 2 kita akan ada painting day dan assembly. Selanjutnya untuk targetnya minimal kita akan mencapai 50% selama BDR ini dengan KD esensial nggih. Selanjutnya target hafalan untuk semester 1 ada 7 surat. Insya Allah sudah di-share masing-masing oleh guru kelasnya masing-masing ya. Kemudian untuk semester 2 juga ada 7 surat lagi yang insya Allah akan di-share ke wali kelasnya masing-masing. Untuk setorannya bisa melalui video call dan melalui voice. Kemudian untuk ekskul ada pilihan yang kemarin sudah terdaftar, tilawati tetap jalan dan anak-anak tetap belajar berinfak. Demikian rangkuman yang bisa disampaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo kepada bunda-bunda yang ada pertanyaan bisa mengangkat tangan. Dengan menyentuh tanda tangan yang ada di tab. Barangkali, oh nggih, Mama Kenzo, 2 Ibnu Rus, monggo. Maaf, malah saya unmute lagi. Monggo Bunda. Monggo, nggih. Assalamualaikum, Bu. Nggih, waalaikumsalam. Ibu mau tanya, untuk kehadiran siswa yang di Pintro itu apakah harus selalu diupdate atau itu dibiarkan saja ya, Bu? Soalnya kalau saya lihat kayaknya masih 0 terus. Oh, nggih. Matur nuwun. Pertanyaannya Nggih, Bunda. terima kasih, Bu. Nggih. Bu Vera, bagaimana mau langsung ditanggapi? Ya, monggo bisa. Jadi Bunda Bu Intan. Kenzo untuk kehadiran di Pintro itu selama kemarin itu masih dalam proses dari yayasan. Jadi pengisiannya itu masih menyesuaikan antara yang tahun lalu dengan tahun sekarang, Bunda. Jadi belum selesai diupdate sehingga kemarin waktu PH yang semula mau menggunakan Pintro, ternyata Pintronya masih dalam proses perbaikan. Seperti itu, Bunda. Baik, terima kasih Bu Intan. Ada lagi yang mau bertanya, Bunda-bunda? Saya Bu Guru. Oh, nggih, monggo. Dari bundanya Alia, kelas 2 Ibnu Sina. Oh, nggih, monggo. Tadi sudah dijelaskan mengenai hafalan-hafalan dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi, nggih. Nah, itu untuk metodenya itu apakah pada saat guru bertemu dengan siswa pada saat Zoom ataukah hanya melalui video kemudian siswa mengumpulkan hasil rekaman dari video tersebut? Karena kan menurut saya kalau cuman dari video tanpa anak-anak mengikuti yang diberikan oleh guru, saya rasa mungkin agak kesusahan juga ya mungkin ya guru ya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bunda. Ya, monggo kepada Bu Intan. Dari yang sudah berjalan kemarin, Bunda, beberapa anak sudah mengumpulkan video rekaman. Paling bagus daripada voice note, memang lebih bagus itu video. Jadi kami bisa melihat lafal anak. Namun untuk video call kita masih jalan. Insya Allah masih jalan dengan konfirmasi dengan ibu guru kelasnya 1 hari sebelumnya. Sehingga pada hari Jumat kita bisa menyesuaikan jamnya dengan anak-anak. Kira-kira seperti itu, Bunda. Oke, terima kasih Bu Intan. Ada lagi bunda-bunda yang ingin bertanya? Monggo. Langsung saya. Nggih, monggo. Miminya Zafran dari 2 Sina. Mana ya? Saya mau bertanya, tadi kan diinfokan bahwa PR diambil drive-thru. Itu hanya PR aja atau ada LK? Terus yang kedua, LK itu kalau bisa berisi cakupan materi anak-anak kayak yang kemarin-kemarin. Cuman kalau misalnya ada tambahan dari guru bidang tentang mungkin materi baru atau materi yang di luar buku, seperti mungkin kayak bahasa Jawa gitu ya. Nah, mungkin bisa disertakan sekalian gitu.
Jadi jangan di-share kemudian terus kami harus nge-print lagi, karena kan kadang share-nya itu mendadak. Jadi ya kadang anak-anak juga, loh Mim, mana punya saya. Nah sedangkan Miminya ya maklum ya Bu ya, anak saya lebih dari 4 anak saya, jadi agak-agak kerepotan gitu loh kalau misalnya tiba-tiba, lah ini punya saya mana. Nah seperti itu, kalaupun ada, tolong disertakan ketika kami drive thru itu, modul-modul berupa tambahan materi. Oh, nggih, siap. Matur nuwun Bunda. Bu Vera, monggo. Ya, terus tadi belum dijawab, itu PR dengan LK atau PR aja yang diambil itu, yang tadi katanya drive thru. Oke, terima kasih partisipasinya. Saya jawab nih Bunda. Nah, proses drive thru ketika kita membagikan itu mungkin tidak sekedar PR Bunda. Ada PR, ada materi, kemudian ketika besok ada acara seperti cooking class, mungkin kita akan berbagi dengan anak-anak 1 hari sebelumnya. Sehingga ketika drive-thru itu kita maksimalkan apa yang kira-kira akan dibutuhkan anak selama 1 bulan. Tentu saja itu kita butuh koordinasi dengan Bapak Ibu Guru Bidang. Sejauh ini Bapak Ibu Guru Bidang belum mengumpulkan atau belum memberikan rangkuman selain dari buku, kecuali dari YouTube atau rekaman. Sejauh ini baru seperti itu. Untuk hard file-nya belum ada. Oh, ada kemarin dari Pak Sodikin berupa lembar kerja ya, lembar kerja MAT, PAQ, Pendidikan Al-Quran, dan PAI sudah masuk. Termasuk besok drive thru-nya itu hasil PR, kemudian persiapan cooking day. Ketika kita bisa ada event, H-1-nya insya Allah sudah kita prepare sebelum drive-thru itu kita maksimalkan, intinya seperti itu. Cuman besok ketika drive-thru-nya itu kembali, Bapak Ibu bisa mengumpulkan PR dan LK dari guru bidang apabila Bapak Ibu guru bidang itu menginginkan dikembalikan. Kan ada yang minta difoto saja sudah cukup, ada yang minta hard file-nya. Nah, monggo kalau mengembalikan hanya PR dan lembar kerja yang dari Bapak Ibu guru bidang, itu saja sudah cukup. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Intan. Monggo bunda-bunda yang ingin bertanya lagi. Silakan. Bunda Alfian 2 Ibnu Rus nggih? Angkat tangan, apakah mau bertanya Ya. Bunda? Halo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Bu, yang untuk tadi hafalan surat. Kemarin kan di-share ada video call sama voice note ya. Nah, barusan dibilangnya via video lebih baik. Maksudnya video tuh rekaman video kan ya, atau via video call? Atau boleh rekaman video saja? Kemarin beberapa anak yang sudah mengumpulkan video call kami ulang, cuman beberapa itu ada yang mengumpulkan sama dari minggu kemarin, kemudian minggu berikutnya itu berharap ada progresnya seperti itu dari lafalnya. Nah, soalnya kalau anak-anak pakai video, rekaman video, itu untuk ibu-ibu atau mungkin bunda yang sibuk bekerja dan tidak bisa video call untuk anaknya. Seandainya anak-anak kepengen video call, silahkan janjian dengan ibu guru kelasnya H-1. Kalau mau mengumpulkan video aja bisa ya? Video saja bisa. Oh, oke. Soalnya saya kemarin ngumpulin yang pertama ya video, yang kedua via voice note. Cuma kok kayaknya yang voice note itu kayaknya kalau saya kurang serak gitu, lebih senang via video, jadi biar kelihatan anaknya cara bacanya seperti itu. Ya, oke, lafalnya juga jelas. Nanti kelihatan dia baca atau enggak, atau di belakangnya ada layarnya atau enggak, kan nanti kelihatan sudah. Iya ya, oke, berarti via video bisa ya Bu ya, mau make share itu. Video call aja. Video call maksimal 4 anak. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oh, oke. Baik, jadi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bunda Alfian? Sampun. Nggih, jadi nanti bisa sendiri atau mau janjian bareng sama temennya berempat, video call-nya bisa. Seperti itu.
Oke, monggo Bunda, ada lagi yang ingin disampaikan? Kita masih ada waktu. Yang ingin bertanya lagi, monggo. Mungkin satu lagi, Bu Guru. Oh, oke, monggo. Terkait dengan penggunaan Zoom itu apakah sampai bulan ini saja atau mungkin bulan depan tuh sudah menggunakan yang Microsoft Teams itu? Karena kalau saya lihat kemarin waktu anak saya telepon-teleponan itu dengan temannya, ternyata pakai video call itu bisa ya pakai Microsoft Teams itu. Tapi saya nggak tahu untuk jumlahnya itu bisa apa tidak, saya nggak tahu. Kemudian untuk menampilkan untuk apa di layar untuk PPT-nya apa enggak, saya juga kurang tahu. Cuman kemarin anak saya mencoba untuk video call-nya itu dia lancar gitu loh. Kalau Zoom kan ada, karena ini masih pakai gratis nggih. Kalau sekolah kan karena gratis dia mungkin ada batasan waktu 40 menit ya. Tapi kalau mungkin kalau tidak gratis mungkin kan bisa lebih panjang mungkin waktunya. Jadi tidak terputus-putus gitu, Bu Guru. Oke, itu saja mungkin Bu Guru. Oke, matur nuwun Bunda. Bagaimana Bu Intan? Bu Vera? Terima kasih Mas Bunda. Oke. Sejauh ini kami sangat memfasilitasi anak-anak via Zoom oke, atau MS Team oke. Jadi insya Allah kita terbuka. Cuman beberapa kemarin terkendala kesulitan MS Team, jadi kita berproses sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Insya Allah, karena ini minggu pertama, kemarin weekly plan-nya sudah kita bagikan via Zoom untuk minggu ini. Jadi harapannya minggu depan sudah mulai MS Teams-nya. Dimulai dari pelajaran tematik dulu nggih Bunda, termasuk ketika upload tugas, cuman kita pelan-pelan dulu. Mulainya dengan kegiatan pembelajaran tematik terlebih dahulu. Oh, nggih. Dan kemarin sudah kita share G-form-nya, Google Form-nya yang lewat MS Teams itu berupa kegiatan keagamaan. Monggo silahkan dicek MS Teams-nya masing-masing, monggo silahkan diisi boleh. Insya Allah feedback-nya kelihatan dari kami. Oh, nggih. Iya, boleh saya tambahkan, Bu Intan? Oh, silakan Bu Esti. Oke, jadi Bunda untuk MS Team itu sudah dipakai, tapi kita masih belum beralih sepenuhnya. Jadi sudah ada yang membagikan form checklist keagamaan, sudah ada yang mulai dengan chatting, meminta anak-anak untuk membalas chatting, sudah ada yang mulai dengan membagikan materi. Untuk telepon atau video call melalui MS Team bisa, dan memang lebih nyaman dengan MS Team karena tidak ada pembatasan waktu. Hanya nanti di awal, anak-anak harus membiasakan diri karena tampilannya tidak seperti di Zoom. Kalau di Zoom, kita bisa melihat melalui galeri view, semua wajah temannya terlihat. Tapi kalau di MS Team, kita hanya bisa melihat maksimal 8 orang yang tampak wajahnya. Sementara yang lain itu tersembunyi di list nama-nama seperti itu. Seperti itu Bunda, nggih. Itu ya, J Bu Guru. Ya. Jadi nanti sesuai keadaan kelasnya masing-masing. Kalau kelas yang lancar sudah bisa login semua dan tidak ada trouble, insya Allah sudah bisa mulai dicoba. Seperti itu. Sampun? J Bu Guru, makasih. Nggih, sami-sami Bunda, matur nuwun. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Kita masih ada 1 menit. Sampun? Sampun, nggih sampun. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Vera dan Bu Intan, kita tutup saja? Oke, sebentar Ibu, Bu Esti, barusan monggo. Nah, untuk MS Teams bisa melihat 7x7 video pakai large gallery ya. Berarti maksimal memang tampilannya 8 nggih bersama kita. Iya, nggih, 8 bersama kita Bu Intan, betul. Mungkin Bu Esti bisa cek di chat Bu, mungkin ada pertanyaan yang belum sampai. Mohon maaf. Nggih, monggo. Ini bapaknya Naila. Itu kemarin untuk MS Team itu bisa melihat 7x7 video itu ada sekitar 49 video. Jadi kalau large galerinya di enable kan itu bisa kotaknya itu bisa
7x7 enggak 3x3 seperti itu. Kita udah coba di SMP sih, SMP sudah pakai MS Team semua soalnya. Ya, terima kasih. Betul sekali Bapak, seperti itu. Nanti jadi yang tampak maksimal jumlahnya 8 sama pembicaranya. Yang di bawah ini nanti di bawah, biasanya di bagian bawah tab ini nanti dia akan ada wajah 7 berderet, lalu yang lainnya harus diklik baru terlihat, seperti itu. Kalau Zoom kan otomatis ini langsung terlihat semua. Bisa lebih ya? Oh, saged? Bisa lebih dari 8? Ya, saged. Oh, siap, nanti saya coba langsung. Nanti tak kirimkin linknya untuk nge-enablekan. Oh, nggih, siap. Kalau standarnya ke disable itu. Oh, nggih. Matur nuwun informasinya Bapak. Ada lagi Ayah Bunda, barangkali ada info-info yang bermanfaat ini malahan ini. Jadi nanti bisa di-share juga ke anak-anak supaya kelihatan temannya banyak saat menggunakan Teams. Di chat Bu Esti, apakah MA itu maksudnya apa ya Bunda ya? MA tema bisa dibuka di 2 gadget berbeda. MS Team mungkin ya? Maksudnya. MS Team. Oh, bisa asal akunnya sama. Jadi bisa pakai PC, bisa pakai HP. Oh, iya Bu, makasih Bu. Cuman untuk waktu yang bersamaan hanya 1 user aja nih. Ya, makasih Bu. Ya, sami-sami Bunda. Sampun nggih, sampun cekap. Udah. Baik, Bu Vera, kita tutup pertemuan virtual parents meeting kita. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya di parents meeting virtual kelas 2. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kami kirim materinya, nggih. Ditunggu ya Bu. Nggih, matur nuwun. Bunda.